Oke kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai, baiknya seperti biasa kakak-kakak ya, untuk memimpin doa pada pertemuan ini. Mungkin doa ini akan dipimpin oleh Kak Ariandi. Ayo Kak. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Kakak semua. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang jadi kita harapkan dan yang kita pelajari dapat kita amalkan dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Sebelum dimulai pembelajarannya, kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Kak. Saya kembalikan kepada Kak Pasilnya. Oke Kak, terima kasih untuk Kak Renda Meni yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga apa yang dibacakan atau yang didoakan akan menjadi berkah untuk kita. Oke kakak-kakak semuanya, pada siang hari ini kita akan melanjut materi kita yaitu tentang rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasi kita pada sore hari ini yaitu cuma 1 jam mata pelajaran kakak-kakak ya. Karena nanti tanggal 2 dan tanggal 10 bulan depan kita akan melakukan refleksi tentang RTL ini dan tanggal 10 itu adalah tanggal terakhir kita melakukan Zoom kalau nggak salah tentang laporan bukti karya yang kakak buat nanti. Jadi laporan bukti karya itu nanti pada tanggal 2 akan kita bahas juga apa yang akan kakak tampilkan pada bukti karya nanti akan di-share juga mungkin di PMM, aplikasi PMM yang kakak update masing-masing. Tadi berdoa kita sudah kakak-kakak ya. Sekarang kita kembali ke kesepakatan kita bersama yang tidak bosan-bosannya saya menyampaikan kepada kakak-kakak bahwasannya setiap kali kita melakukan pertemuan Zoom ini yang terbaik menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat dan klik raise sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dan terima kasih juga kepada kakak-kakak yang mengikuti sebagai anggota KPPS. Semoga apa yang dikerjakan hari ini akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan itu juga kakak menyampingkan untuk mengikuti materi kita RTL ini. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak semuanya. Oke kakak-kakak semuanya, sekarang tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, dua memahami penugasan rencana RTL ini yang akan nanti karena waktu kita udah mepet, hari ini tanggal 27, pengumpulan terakhir pada tanggal 2 Desember. Kak Sap, izin bertanya Kak Sap. Iya kak. Kan tugas kita ini kan dikumpul pada tanggal 2, Kak Sap ya. Kira-kira Iya kak. kemarin kita belum putus pembahasannya. Kak Sap pergi ke tempat sekolahnya tanggal berapa Kak? Besok atau Senin depan? Hari Minggu rencana kak. Berarti hari Seninnya udah bisa lah diambil mungkin kalau ada. Tapi kami ujian pula Hari besok, Senin. repot juga kak. Iya. Apa kegiatan hari Senin Kak? Hari Senin itu kegiatannya untuk mempersiapkan itu kak, untuk mempersiapkan ujian. Kan tanggal 3 kami ujian kak. Oh iya ya. Karena kita tanggal 9 ujian Kak ya. Tanggal 3 kami kak. Kak, Kalau tanggal untuk SMA, SMA. tanggal 3. Oh iya 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 Ya, iya. kalau untuk SD-nya mungkin tanggal 9. Iya betul tanggal 9. Oke kakak-kakak semuanya, terima kasih untuk Kak Sap. Yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3, kira-kira pada kakak-kakak semuanya menuliskan di kolom chat tentang apa yang masih ingat sama kakak modul 3.1C1 dan 3.1C2.
Untuk daripada itu, kepada kakak-kakak untuk menulis sedikit atau mengketik sedikit refleksi tentang modul 3 ini kakak-kakak di kolom chat. Silakan kakak semuanya. Kak Abu Nawas ikut KPPS juga Kak Abu Nawas. Ya Kak, ini nggak ikut Kak, tapi lagi apa? Lagi melihat apa ini? Menghitung suara. Oh, begitu. Oke, oke, oke. Oke, oke, sambil mengikuti ya Kak. Oke Kak. Oke kakak-kakak, silakan merefleksikan di kolom chat 5 menit ya kakak-kakak untuk direfleksikan ini. Kak Saprizal, dalam pembelajaran modul 3 ini kami banyak mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, terutama di dalam pembelajaran fisika dan dapat mudah kami paham. Kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Oke, terima kasih untuk Kak Saprizal. Ayo kakak-kakak yang lainnya untuk memberikan sedikit refleksi kakak terhadap pembelajaran modul 3 ini agar kita dapat melakukan kelanjutan persiapan FTL.
Di mana posisi Kak Septi? Baru di rumah, Kak. Baru bangun tidur? Iya. Oke. Jadi nggak ikut ke KPPS kan? Enggak, Kak, enggak. Oke. Itu gara-gara begadang tuh Kak. Dari mana dapat serangan pajar mungkin kan? Iya. Alamak, Karena bagi-bagi menyerang-nyerang, lah. Kak. Memang mantap Kak Septi. Banyak kali pendapatannya. Iya makanya itu udahlah buat balon mainan anak juga iya kan. Serangan pajar juga dapat itu. Mantap Kak Septi ini. Bagi-bagi lah kami Kak Septi, traktir kami kan. Aduh, Kak ampun dah. Ngeri suhu, kalau suhu memang gitu lah. Oke, kakak-kakak semuanya sambil mengikuti, kita lanjut. Agenda kita sesi hari ini yang pertama yaitu kakak-kakak pendahuluan kesiapan belajar, kedua refleksi awal, penyampaian RTL, dan terakhir dialog atau diskusi tanya jawab di RTL nanti, dan terakhir penutupan. Yang pertama pendahuluan. Ini adalah level dari 1 sampai 10 persiapan belajar kakak hari ini. Mohon ditulis dari kolom chat. Di sini dijelaskan, tulislah pada forum chat nanti level persiapan belajar sesi ini kakak-kakak semua ya. Level kakak pada sesi ini adalah berapa? Kalau 1, mungkin Pak Kak Sab mungkin pamannya milih 2. Oke, levelnya, persiapan belajarnya. Nanti yang ke safety level 10, mungkin udah betul-betul persiapan yang matang. Berarti nanti akan mendapat reward lah mungkin ya Kak ya, safety ya. Oke kakak-kakak semua ya. Ya, Silakan Kak. kakak-kakak. Pak Bu Nawas, pembelajaran modul 3 ini saya mendapatkan pelajaran sehingga bisa terbagi motivasi. Kalian dalam pembelajaran modul 3 ini saya dapat mengetahui dan pelajari strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dan menciptakan ruang yang mendukung kolaborasi, komunikasi, dan pengembangan keterampilan sosial. Siswa dapat lebih aktif terlibat dalam pembelajaran ke depan instansi sekolah kami. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk hasil refleksi tujuan pembelajaran. Sekarang yang ini kakak-kakak ya, kakak buat level persiapan kakak untuk pertemuan saat ini. Berapakah level persiapan kakak untuk pertemuan saat ini? Tulis di kolom chat saja kakak ya. Oke, untuk Kak Sab levelnya hanya 3 saja kakak. Kita tampung dulu ya Kak Sab. Untuk kakak-kakak yang lain lagi Kak Sab, kita tunggu kakak-kakak yang lain dulu. Kak Sab 3. Kak Septi level 2. Kak Sudar enggak bersuara ada Kak Sab. Kak Sudar, kemana Kak Sudar nih Kak Sab? Dari kemarin udah tuh. Dia kalau nggak dimarahin memang gitu tuh. Lama-lama kali nongol di grup nih. Kak Kak Ariandi Sudar. level 4. Dipanggil enggak jawab Kak Sudar nih.
nanti aku datangin ke rumah, nanti baru tahu. Aku udah sore sekarang ini. Lagi ngitungi brondolan mungkin Kak. Aduh, Emak, ini ganas. parah nih. Brondol memang mahal sekarang, 3.000 brondolan. Wajar lah pula. Di sini ada yang jual 34 dah Kak. Wah, Bersaing harga toke-toke brondolan di sini. Oke, kakak-kakak. Kak Marta, ayo Kak. Kirim dulu level berapa Kak, biar kita refleksi sedikit tentang level persiapan hari ini. Kak Abu level 2. Siapkan alasannya Kak Abu ya. Oke, sambil menunggu dari teman-teman lain Kak, Kak Marta, langsung saja dengan level 2-nya Kak. Berikan sedikit alasannya apa itu, karena apa level 2, apa yang terjadi dengan level 2-nya Kak Marta. Level 2. Saya hanya milih aja Kak, cuman saya kurang paham maksudnya apa levelnya nih. Oh, ini level persiapan kita, Kak. Level persiapan kita pada materi ini seberapa? Udah sampai 10 atau 9 atau 8 persiapan kita belajar hari ini? Maksudnya tingkat levelnya ini tingkat level yang gimana ini Kak? Kesulitannya Kak? Apakah apanya Kak? Enggak, tingkat ke apanya aja, Kak? Persiapan kita untuk mengikuti belajar aja. Oh, itulah Kak persiapan Utamanya. saya untuk mengikuti pembelajaran hari ini memang level 2 Kak. Karena kurang persiapan. Karena kurang persiapan ya, lagi sibuk ya. Sambil-sambilan juga Kak, ada kegiatan juga sambil-sambilan. Oh ya, berarti udah matang nih Kak Marta nih. Semuanya ditampung. Bukan matang Kak. Cuman ya kalau bisa sambil-sambilan kayak mereka-mereka juga sambil-sambilan menghitung suara, sambil-sambilan ngikuti Zoom. Saya juga sambil-sambilan ada kegiatan gitu Kak. Oke, mantap. Guru PJOK itu harus seperti itu, Kak. Semua harus bisa. Walaupun sedikit waktu kita kan. Ya, begitulah Kak. Oke, lanjut Kak. Terima kasih atas refleksi Kakak. Untuk Kak Ariandi. Siap, Kak. Di level 4, Kak. Karena di pembelajaran ini hanya tidak terfokus dan ya kesempatannya hanya membaca sekilas-sekilas saja, Kak. Ya, terima kasih kakak-kakak. Untuk Kak Sap. Ayo Kak Sap, level 3-nya. Oh ya Kak. Mengapa saya pilih level 3 Kak? Karena dalam pembelajaran kita hari ini mungkin kondisi kita sekarang ini ya sama tahu lah kita Kak ya, lagi dalam keadaan pemilihan apa segala macam, jadi artinya belum terlalu fokus gitu Kak untuk melaksanakan Zoom pada hari ini. Tapi insya Allah kita coba untuk kegiatan kita hari ini kan cuman 1 jam pelajaran, mudah-mudahan kita bisa mengikuti Kak. Jadi mungkin cuaca juga enggak mendukung Kak di sini Kak. Ada hujan, gerimis, kemudian ada cuaca yang enggak mendukung gitu Kak. Makanya saya ambil levelnya level 3 Kak. Oke Kak Sap, terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Untuk ke depan itu kita akan berdiskusi sama-sama untuk mempelajari tentang persiapan RTL ini kakak-kakak semua ya. Batuk. Saya bisa minum apa tuh? Mani tuh. Ini adalah tujuan pembelajaran peserta dapat memahami rencana tindakan lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini kakak-kakak ya. Refleksi awal kita yaitu mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang telah kita bahas pada 2 kali pertemuan kemarin.
Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di komunitas belajar di dalam sekolah? Ini adalah refleksinya kakak-kakak ya. Kok semuanya ini dicatat aja kakak di kolom chat? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Yang soal pertama dan soal kedua yang melibatkan voice and choice ownership ini peserta didik dalam penerapan PJBL ini, apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dan dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini dua pertanyaan ini tentang PJBL yang kita pelajari kemarin kakak-kakak ya. Maka daripada itu tetap di kolom chat kakak ketik yang kakak ketahui tentang berbasis proyek ini. Nanti baru kita refleksi bersama kakak-kakak ya. Karena ini hanya sebuah refleksi, nanti baru yang slide ke-18 penyampaian RTL ini sampai dengan lini masa RTL. Ini adalah aspek penilaian rencana RTL, lini masa RTL. Nah, sebelum itu kita refleksi dulu kakak-kakak ya. Ini dia kakak-kakak. Boleh kakak ketik di kolom cek saja. Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini soal pertamanya kak. Ketik di kolom cek saja kakak ya.
Abu Nawas sudah alasannya karena anak-anak sudah ada semangat dalam belajar dan keinginan yang tinggi dalam videoga. Soal pertama, Kak Abu Nawas sudah menjawab. Ayo kakak-kakak yang lain. Silakan kakak-kakak yang lain untuk mengisi jawabannya di kolom chat. Sebelum lanjut ke soal nomor 2. Dari Kak Saprizal, pemahaman sudah walaupun belum semuanya, saya akan berusaha maksimal kegiatan ini agar lebih baik lagi ke depannya. Kak Septi perlu peningkatan lagi karena masih butuh proses untuk memberikan semangat motivasi kepada peserta yang belum mandiri. Oh, Kak Septi ya. Halo Kak Septi, Iya kak. sedikit ingin bertanya nih Kak. Iya kak. Halo Kak Septi ya, bisa didengar Kak? Bisa kak. Halo Kak Septi, Halo kak. Ya. putus-putus suara Kak Septi. Bentar kak, cari tempat yang agak apa dulu pak. Jaringan agak kurang. Oke, oke, oke. Dari Kak Aryan, sebelum sepenuhnya karena untuk menilai dampak pemahaman terhadap komunitas belajar pada peserta didik lebih terlebih menggunakan kombinasi dari observasi langsung, penilaian hasil belajar dan umpan balik siswa dan saya harus belajar lebih dalam lagi agar lebih baik ke depannya. Terima kasih untuk Kak Aryan Damani. Oke kakak, lanjut ke yang yang udah. Silakan lanjut ke soal nomor 2 ini ya kakak. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah terdampak pembelajaran peserta didik ya kakak?
Dari Kak Septi, beberapa sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik jika dilihat dari peningkatan partisipasi aktif, kepuasan motivasi, dan kualitas dalam pembelajaran. Kak Septi, sedikit ingin berdiskusi, Kak. Ya Kak, Kan kita akan mengambil nih, Kak, RTL, rencana tindak lanjut ini nantinya. Ya kan, Kak? Kan berbasis Kak. proyek ini nanti, Kak. Kalau ini tanya aja, Kak. Tanya aja. Ya kan, Kak? Iya Kak. Kalau di sekolah Kakak, apakah udah ada seperti ini atau belum, Kak? Yang seperti P5 itu atau kayak mana ada, Kak? P5 ada juga Kak. Ada juga, Kak. Ada Kak. Kira-kira kegiatannya apa, Kak? Kalau yang terakhir itu sebelumnya P5 bertani ya Kak, menanam, perawatan di apa pokoknya dari menanam sampai ke perawatan. Terus Hah? ada lagi yang masak-masak Masak-masak. ya, terus ada yang kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik. Kalau dari Itu itu ya Kak, itu kegiatan orang tua guru peserta didik itu petani juga, itu menanam Kak, menanam nanam. ada ya, menanam terus apa kemarin, oh ini pemanfaatan barang bekas sama Mhm. ada kecantikan, ada menjahit juga. Berarti udah jalan juga, Kak. Udah kira-kira udah semenjak Kakak di situ atau udah lama juga? Memang udah lama juga Kak, karena kan P5 itu kan semenjak kurikulum baru ini ya Kak ya. Iya, iya. Itu ya baru masuk dari awal kurikulum Merdeka ini,
ya sudah menjalankan P5 di agenda, tapi ya walaupun nggak semua, terkadang tuh nggak semua peserta didik bisa terlibat gitu Kak. Hanya ya yang terlibat mungkin peserta didik yang bisa dikatakan mandiri dan paham perintah gitu. Jadi hanya peserta didik seperti itu aja yang nanti melakukan P5 itu, Kak? Iya Kak, mungkin kalau yang belum paham perintah kayak diajak kayak bertanam lah kan, kita nyangkul, Mhm. tanam, kita nyangkul tuh kita dampingi, hanya sekedar dia memahami dan bisa menggunakan cangkul itu udah bagus gitu Kak. Mhm. Nanti kalau nggak Jadi gitu kan takutnya cangkul itu dibawa sama dia, dihantamkan ke kawannya atau ke gurunya, itu bahaya Kak. bisa juga kalau nggak dikontrol berarti kayak gitulah terjadi nanti, Kak, ya? Ya Ada Kak, efeknya buruk lah ya. iya bener Kak. Berarti semua guru turun atau hanya yang Itu kan kita itu aja? ada PJ-nya Kak di setiap kegiatan. Nah, jadi yang Mhm. bertanggung jawab sepenuhnya ya PJ-nya, wali kelasnya tetap mendampingi Kak. Jadi pokoknya setiap ada kegiatan selalu semua guru terjun. Tapi udah bagian tugasnya masing-masing gitu Kak. Mhm. Jadi dari hasil selama P5 itu berjalan, udah ada mendapatkan hasil, Kak Septi? Mungkin beberapa dari yang masak-masak ya Kak. Kalau dari berkebun kemarin gagal. Dan kalau dari masak mungkin diproduksi bahan dibawa dari anak-anak masak baru dijual ke keliling sekolah gitu Kak. Mhm. Kira-kira Kak Septi, kalau seandainya ini kan itu di mata pelajaran lain P5-nya kan, Kak? Kalau Iya. seandainya itu mengarah ke PJOK, kira-kira RTL ini apa yang Kakak akan agak lakukan? Kalau kemarin kakak-kakak yang lain tentang permainan tradisional, kalau nggak salah saya kan. Kira-kira dari Kak Septi sendiri, karena kan di sini Kak Septi yang agak sedikit sulit untuk mendampingi anak-anak. Iya Kak. Mungkin kalau ke permainan tradisional bisa juga Kak, tapi ya nggak semua peserta didik, hanya beberapa peserta didik yang paham perintah aja yang bisa Kak. Iya, karena RTL ini Kak nantinya itu bukan bukan kesama peserta didik baru, cuman nanti RTL-nya rancangan ini, persiapan ini yang berkomunitas sekolah ini nanti akan digabungkan proyek kita dengan KBS sekolah kita apa, komunitas sekolah kita apa, proyek kakak untuk kegiatan peserta itu apa. Ini rancangan aja baru Kak, bukan prakteknya langsung, bukan. Ini rancangan kakak untuk kedepannya berapa minggu, tujuannya apa. Nanti itu ada nanti Kak di perintah tugas ada tujuan-tujuan programnya apa yang kakak buat. Tapi ini dengan PJOK Kak ya, teman sejawat dengan guru apa, apakah guru bahasa Indonesia, guru matematika, itu nanti kakak yang pilih atau guru seni. Disitulah nanti tujuan kita untuk rancangan PTL ini, Kak. Iya Kak. Oke Kak Septi, kita lanjut dulu Kak Septi ya. Dari Kak Aryan belum terdampak sepenuhnya karena masih membutuh proses menyesuaikan strategi untuk memberikan lebih banyak ruang bagi siswa untuk memiliki suara pilihan dan kepemilikan dalam proses belajar agar kedepannya lebih baik. Mungkin ini dari sekian banyak kita ini adalah alasan yang pas Kakak Aryan dia karena saya sendiri pun mungkin masih dalam keadaan proses juga menyesuaikan strategi untuk memberikan lebih banyak ruang kepada siswa ya Kak Ariandi ya. Semua mungkinnya seperti ini. Ada kayaknya apalagi nanti ada perubahan menteri mungkin kita akan berubah lagi dengan jalur yang mana nanti kita belum tahu ya Kak Ariandi ya. Siap Kak, iya Kak. Oke, kakak-kakak semuanya sekarang kita akan lanjut. Terima kasih sebelumnya untuk hasil refleksinya. Kita melanjut ke penyampaian RTL. Rancangan tindak lanjut yang pertama yang A yaitu kakak-kakak pengantar. Tolong kakak lihat atau nanti bisa kakak screenshot di laptop kakak penyampaian tugas ini supaya tidak ragu. Yang pertama, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang,
melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan co-kurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak atau bapak ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar bapak ibu atau kakak-kakak semuanya mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi nanti kakak-kakak proyek atau rancangan kakak ini ya, libatkanlah nanti komunitas belajar kakak-kakak di sekolah untuk mendapatkan hasil rancangan tersebut. Nanti di situ pun didokumentasikan hasil rancangan kakak atau dan tujuan pembelajaran kakak. Selanjutnya kakak-kakak pengantar tugas selanjutnya. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak atau ibu bapa perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama kakak-kakak, tujuan program kakak yang akan kakak rancang. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang C, keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Yang selanjutnya kakak-kakak untuk disimak keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, dalam kurungnya ada kakak-kakak bukan yang sudah berjalan. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK kakak yang akan kakak kembangkan. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan terakhir dokumen lain yang relevan. Ini adalah keseluruhan aspeknya kakak-kakak ya yang akan kakak buat nanti dalam rancangan RTL ini. Ini yang B, rencana tindak lanjut. Moda penugasan, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rancangan tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini dia Kak, bahan perencanaan berbasis proyek komunitas belajar. Di sini ada beberapa kolom bentuk rencana tindak lanjut kakak RTL ini, bahan tayangnya rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimalnya kakak-kakak yang harus kakak buat 9 slide. Komponen yang harus di dalam itu yang pertama kakak-kakak, judul program atau kegiatan yang akan kakak kembangkan. Yang keduanya, latar belakang program atau kegiatan kakak nanti. Yang ketiga, tujuan program. Yang keempat, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya di rancangan RTL kakak nanti. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Nanti di tantangan RTL itu apa aja ya kakak, entah itu sulit untuk mengembangkan RTL ini, itu nanti ada tantangannya dari kakak sendiri yang menjalankan rancangan tindak lanjut ini. Keterangan di sini kakak-kakak, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk diskusi dan dikembangkan sama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah
Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, komunitas belajar sekolah, video atau foto dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek ya Kak ya, berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang selanjutnya, ini Kak, rencana program kegiatan tersebut harus membuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, judul program kegiatan. Penjelasan tentang komponennya, judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak, Ibu, atau kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak, Ibu, atau kakak-kakak pilih, dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek, dapat melihat kembali 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakangnya, pastikan di dalam latar belakang menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus cakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset kaitkan dengan yang telah Bapak atau kakak-kakak lakukan di modul 1.2.12 sebelumnya. Yang selanjutnya kakak-kakak, ini dia komponen masih tujuan program, penjelasan tentang komponen tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru berpihak kepada peserta didik. Tujuan program kegiatan akan dilakukan adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ini tujuan program tadi kakak ya. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian harap yang dilengkapi dengan indikator tercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap pencapaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang perlu untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Bisa jadi itu kepala sekolah, kakak-kakak ya. Di sini 5 struktur program dan mitra dalam komunitas. Ini adalah yang struktur dalam komunitasnya kakak, siapa ketuanya di dalam komunitas belajar kakak-kakak. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini penjelasan tentang itu, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program tersebut. Fokus pada asset-based thinking kemarin yang kita pelajari, 7 itu. Yang 7, rencana evaluasi. Di sini rencana evaluasinya, di sini penjelasannya, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja akan mengumpulkan informasi murid atau teman sejawat mengikuti program staf anggota komunitas belajar dalam sekolah dan sebagaimana setiap individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Terakhir, kemungkinan tantangan. Tantangan jelas ada kakak-kakak ya. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rancangan solusi yang kakak-kakak rekomendasikan mengatasi tantangan itu. Ini adalah tugasnya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanya kakak? Halo kakak-kakak semuanya, Kak Sap atau Kak Aryan, atau kita lanjut saja? Lah, ya Kak. Kakak sudah ini Ya, halo Kak. Selanjutnya surat suara
ada apa yang perencanaan berbasis suara ini Kak pahami itu belum? Masih screenshot aja bisa mengerjakan tugas RTL ini. Kakak melalui HP kan? Iya kak. Soalnya kan nggak pakai HP, nggak ada jaringan juga. Sinyal agak susah kak. Oh, Makanya pakai HP. karena bahan tayang ini kalau bisa di screenshot aja Kak biar bisa Kakak membuat rancangan RTL-nya nanti. Bisa Screenshot pula dari aja HP dulu. nih kak. Enggak bisa? Nggak bisa dari HP kak. Karena dia pakai tombol kak. Oh, pakai Tahu lah tombol. HP. Tahu lah HP agak gimana, ini kan susah. HP apa itu? Samsung kak, jadi susah ada screenshot kak. Oke, nantilah saya kirim hasilnya Kak ya. Kirim Iya, aja Kak. lah Oke, nanti di terima grup kasih. ya. Oke, makasih Oke. kak. Oke. Untuk Kak Riandi bagaimana Kak? Kak Septi? Kak Marta? Pada bagian latar. Ya Kak, silakan Kak Aryan. Izin Kak bertanya Kak. Iya Kak. Kalau dilihat dari modulnya ini kan ini luar biasa Kak, ya kan? Iya. Jadi untuk perlu pemahaman dalam pembentukan video yang atau slide yang akan ditayangkan. Kalau ada referensi video atau yang bisa menjadi contoh konkret dari sini yang bisa nanti kita lakukan, ada nggak Kak kira-kira? Oh, itu. Gini aja nanti Kak. Kalau itu mungkin ada. Akan saya tengok dulu nanti Kak ya, kalau referensinya. Nanti setelah ini karena kan kita kan 45 JP nih Kak. 45. Ya, 41 jam. Setelah ini akan kita bahas lagi Kak ya. Ya Kak Aryan, sabar dulu Kak ya. Kalau masalah itu Siap Kak Kak, ya. siap. Terima kasih Kak. Oke, berarti oke. Kita lanjut dulu ke Kak Marta. Bagaimana Kak Marta? Oke, mungkin Kak Marta agak sibuk. Ini kakak-kakak semuanya aspek penilaian rancangan tindak lanjut. Yang A tujuan programnya mengarah ke perwujudan. Ini tujuan programnya mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dua, mendukung penumbuhan suara, penilaian kepemilikan dalam diri seperti peserta didik. Ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang diukur dari tujuan besar program. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur programnya, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, lini masa, perencanaan, dan pelaksanaan yang rinci potensi tantangan dalam pelaksanaan rancangan solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Dua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program. Ketiga, rencana pelibatan komunitas mitra. Yang D, rencana evaluasi program. Satu, lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil bahan evaluasi. Dan tiga, teknik pengambilan data. Ini lini masanya kakak-kakak ya, rencana tindak lanjut. Dari penyusunan tindak lanjut, dan lanjut ke penyusunan atau menyusun unggahan di LMS, lengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan notulen, catatan diskusi, KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang bersifat yang relevan. Rantangan 6 hari, sesi pengantarannya. Terakhir, setelah unggahan RTL, umpan balik setelah 6 hari penyusunan RTL. Catatan tambahan jika peserta ada dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta dalam sekolah yang sama dalam RTL PJBL perlu memperhatikan yang pertama, bahan yang tayang. Yang kedua, peserta dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep pertanyaan PJBL yang akan dibawa ke kombel bersama. Mohon diberi penjelasan dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk presentasi dalam kombel. Yang ketiga, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing peserta DLMS. Oke, itu saja kakak-kakak. Diskusi dan tanya jawab tadi. Yang pada sesi ini, yang terakhir merefleksikan sudah yang kita lewati. Yang terakhir itu penutup.
Di sini ada sedikit pantun kakak-kakak. Kalau Cakep, belum. belum kak, belum baca lagi. Oh, belum. Belum Lanjut, Kak. lagi. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Gak enak penyampaian pantun saya ini. Mantap pantunnya juga. Karena ada di teks masalahnya. Kalau sendiri nggak kepikiran nih. Iya, Kak. Burung dara, burung cenderawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, ini nanti dilanjut dengan bukti karya Kami kakak-kakak. balas pantunnya, Kak. Kami balas pantun dulu, Kak. Silakan. Eh, burung cendrawasih terbang ke bukit, sampai di bukit beranak dua. Terima kasih kepada kami Cakep. dan kepada kakak hasil. Moga-moga ilmu bermanfaat bagi kami semua. Oke, Cakep. terima kasih. Cakep. Mantap juga Kasap nih. Ada lagi enggak? Itu 2 pantun dari kami. 2 lah. Dua, oke, Kak. Oke. Bisa Kak, saya tambahkan nggak satu Kak? Nah, tambah Kak Adrian, silakan. Tambah karya. Berlayar kapal menuju pulau, angin sepoi membawa harapan. Meskipun Cakep. perpisahan datang menghampiri, kenangan indah tak akan hilang diingatan. Terima kasih Kak. Wah, Oke, luar terima biasa kasih. ini. Kasih plus lah dulu. Iyalah, Nah, banyak itu. mantap kau nih. Oke, kakak-kakak semuanya. Untuk daripada itu, Kak Ariandi sebagai pembuka nanti tadi tutup kembali doa kita kakak-kakak. Baiklah Kakak, untuk mengakhiri pembelajaran Zoom kita sore hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan Kakak Fasil tadi dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan untuk kebaikan kita bersama dan diberikan rahmat hidayah oleh Yang Kuasa. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak. Saya kembalikan kepada Kak Fasil. Oke, terima kasih untuk Kak Randi yang memimpin doa dari pembukaan sampai penutup. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa diberikan kepada peserta didik tentang pembelajaran-pembelajaran sedikit banyaknya bisa kita sampaikan kepada peserta didik supaya nanti kita bisa menjadi seorang guru yang betul-betul dengan tetap pada tujuannya. Oke, kakak-kakak semuanya ya. Tadi gitu, Kak.